Jamaah ziarah Istana Radio Bojonegoro, setelah melalui perjalanan yang indah dengan bersolawat dan lain sebagainya, akhirnya kita sudah akan menuju ke situs Gunung Kemukus yang terletak di Kabupaten Sragen. Kawasan Gunung Kemukus merupakan sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Dengan dibangunnya Waduk Kedung Ombo menjadikan makom Pangeran Samudro berada di atas bukit yang menjorok ke tengah Waduk Kedung Ombo. Oleh karena itu, objek wisata Gunung Kemukus juga merupakan salah satu objek wisata tirta di Kabupaten Sragen. Kompleks makom Pangeran Samudro adalah objek wisata budaya. Ada satu bangunan utama berbentuk rumah joglo dengan dinding batu bata dan di bagian atas berdinding kayu papan. Di dalamnya terdapat 3 makom. Satu buah makom besar yang ditutupi kain selambu adalah makom Pangeran Samudro dan Raden Ayu Ontrowulan. Sedangkan 2 makom lainnya adalah makom 2 abdi setia Pangeran Samudro yang selalu mengikuti beliau kemanapun pergi. Di sebelah makam atau sebelah kanan makam terdapat sendang yang bernama Sendang Ontrowulan. Sendang ini merupakan tempat bersuci Raden Ayu Ontrowulan ketika akan menemui putranya yang sudah meninggal. Air sendang ini dikenal tidak pernah habis bahkan di musim kemarau pun. Bagi yang percaya, air di sendang itu juga bisa membuat awet muda. Kawasan itu pun dilindungi oleh rimbunya pohon nagosari yang menjulang tinggi. Menurut penduduk sekitar atau penduduk asli Gunung Kemukus, usia pohon nagosari itu terbilang tua. Konon pohon itu tumbuh dari kembang-kembang hiasan rambut yang terlepas dari kepala Ontrowulan usai dia melakukan penyucian diri. Kalau datang melewati pintu gerbang depan, kita menaiki 175 anak tangga sebelum sampai ke makom. Namun bila memutar lewat pintu belakang yaitu melewati Sendang Ontrowulan, Anda harus melewati jalan berbatu yang mendaki sejauh sekitar 1 kilometer. Sampai di teras makam, kita diterima seorang juru kunci yang duduk di dekat perapian. Bau kemenyan merebak ke sana sini. Setelah menyampaikan niat, sang kuncen akan mendoakan dan mantra yang tak jelas terdengar. Kita tahu bahwa Pangeran Samudro adalah salah seorang putra Raja Majapahit terakhir dari Ibu Selir Ontrowulan. Ada yang juga mengatakan bahwa Ontrowulan adalah ibu tiri pangeran. Kemudian keduanya jatuh cinta bak legenda Sang Kuryang. Ketika Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya. Ia diboyong ke Demak dan belajar agama Islam pada Sunan Kalijogo. Dirasa cukup, Pangeran Samudro diutus untuk berguru kepada Ki Ageng Gugur di daerah Gunung Lawu. Dalam perjalanannya, dia menyebarkan agama Islam. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, saya Ki Banu Asmoro sudah bersama sang juru kunci Gunung Kemukus. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan penjelasan beliau. Sudah baru saja berziarah di makam Pangeran Samudro, yang mana ini seluruh jamaah sudah melakukan ziarah. Semoga yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan dari para ziarah ini selalu terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya ingin bicara langsung dengan beliau Pak Juru Kunci, namun beliau lagi ada tamu, jadi mohon maaf tidak bisa untuk berbicara langsung dengan Bapak Juru Kunci untuk menceritakan perihal Pangeran Samudro yang tentunya ini masalah prostitusi. Nah, ini. Ini saya sudah bersama Pak Juru Kunci. Ya, coba saya ingin wawancara sebentar. Monggo kamera. Sini aja Pak, biar enggak. Dengan saya Banu Asmoro dari Radio Istana, juga dari Nirwana TV Pak. Oh iya. Dengan ini Pak siapa? Saya Pak Hasto. Pak Hasto selaku juru kunci di makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Bisa diceritakan Pak tentang Pangeran Samudro ini? Oh iya bisa. Ya,
Pangeran Samudra adalah keturunan dari Majapahit. Ya, setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudra waktu itu masih kecil, langsung diboyong oleh Raden Patah ke Demak Bintoro. Sesampainya di Demak Bintoro, Pangeran Samudra dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Setelah menguasai masalah agama Islam, dia udah dewasa, langsung diutus sama Raden Patah untuk mencari saudaranya yang ada di Gunung Lawu. Nah, sambil dia mencari saudaranya, tuh di perjalanan sambil menyiarkan agama. Ya, sudah ketemu di Gunung Lawu sono, mau pulang lagi laporan sama Pangeran sama Raden Patah. Dia dalam perjalanan sakit. Sampai di Dusun Barong itu sakit, nggak bisa melanjutkan pulang ke Demak Bintoro. Langsung dirawat oleh masyarakat setempat di sini. Setelah dirawat masyarakat setempat sini, Pangeran Samudra meninggal. Karena dia keturunan raja, itu harus dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Satu-satunya tempat yang paling tinggi di sini ada di sini nih. Dulu belum ada namanya. Dulu hanya bukit aja Bruno. Setelah Pangeran Samudra dimakamkan di sini, itu ada keajaiban yang luar biasa. Tiap pagi itu seperti keluar embun atau kabut berbentuk kukus seperti kukusan gitu ya. Nah, terus masyarakat dinamakan memberi nama Gunung Kemungkus. Satu lagi Pak, ini kita yang terima kabar yang terima bahwa sini ini tempat prostitusi. Dalam artinya itu nek wong Jawa ngarani kok digawe pesugihan masalah demenan. Sebetulnya ceritanya itu gimana Pak? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya sebagai juru kunci meluruskan masalah sejarah itu. Itu hanya salah kaprah, salah persepsi. Pada waktu mbah-mbah saya itu memberi saran pada pengunjung, oleh anak putuku kabeh wae kowe nak jarah ning makame Pangeran Samudra kuwi kaya ta kuwi mara ning demenanmu utawa pacarmu. Ning sing nangkep nak mara ning gone makame Pangeran Samudra kudu nggawa demenan. Lah niku namanya salah tangan, salah persepsi, salah kaprah. Terus sampai sekarang masyarakat bahwa katanya harus dijarah di makam Pangeran Samudra itu harus pakai pasangan, terus berbuat asusila di sini, itu tidak benar ya, itu salah. Saya sebagai juru kunci itu meluruskan masalah itu tidak ada aturannya menjarah di tempat suci, di tempat wali kok harus berbuat itu kan nggak benar. Itu hanya karena dia salah persepsi, salah dengar aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasto wawancaranya ya Matur suwun, terima kasih, mohon maaf. Sekalian pamit Pak Hasto. Oke, monggo. Iya, monggo. Ya, itulah wawancara saya dengan Pak Hasto selaku juru kunci dari Makom Pangeran Samudra. Inilah yang sebetulnya yang terjadi, bahwasanya ternyata Makom Pangeran Samudra itu bukan tempat untuk hal-hal yang negatif. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Sampai di sini dari Pangeran Samudra kita menuju ke Jogja. Terima kasih Pak Hasto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri.